Seorang kenalan memanggil sang tokoh utama untuk memberinya kue yang ia panggang terlalu banyak, sekitar 4 tahun lalu. Ia hampir diusir dari rumah tempat sang tokoh utama bekerja sebagai pelayan. Blair menyewa sebuah rumah dekat ibu kota, tetapi menghabiskan semua tabungannya untuk itu. Nyonya SA membantunya mencari pekerjaan, tetapi ia sering membicarakan pernikahannya. Sang tokoh utama dengan tulus berterima kasih kepada nyonya itu dan bergegas menjauh dari percakapan yang tidak nyaman. Tapi dia benar, karena di dunia ini pada usia 24 tahun, seseorang sudah mencapai usia yang pantas untuk menikah. Namun sang tokoh utama pernah tinggal di Korea, di mana usia seperti itu hanyalah awal dari kehidupan. Tapi Blair menepis pikiran itu dan bergegas pulang. Dekat rumahnya, ia melihat sebuah kereta yang bersinar dan tidak mengerti mengapa kereta itu berhenti di sana. Pemandangan ini memberinya firasat buruk. Mendekat ia melihat seorang pria yang sangat tampan. Melihat ketampanannya membuat jantungnya berdebar lebih cepat, tetapi ia mencoba menenangkan diri dan mendekat. Tapi dia berbicara lebih dulu, memanggil namanya, dan mengatakan bahwa dia tidak menyangka akan begitu dekat. Dia mulai berbicara tentang pelariannya dan tanggung jawab atas kata-katanya, tetapi gadis itu tidak mengerti apa maksudnya. Pria itu mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk memenuhi janji mereka. Tetapi di dunia ini, Blair hanya mengucapkan kata-kata seperti itu kepada satu orang nyonya mudanya Chloe. Dia tidak bisa mempercayainya, tapi dia menoleh padanya seperti nyonyanya untuk menguji firasatnya, tetapi pria itu meminta untuk dipanggil sebagai tuan sekarang. Dan kemudian dia berubah pikiran dan menyebutkan namanya, meminta untuk dipanggil Claude. Blair terbangun di kamar nyonya dan menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi. Hanya mimpi di mana nyonyanya ternyata seorang pria dan menemukannya setelah meninggalkan pekerjaan. Blair bergumam bagaimana mimpi seperti itu bisa terjadi, tetapi nyonya bertanya padanya apa isi mimpinya. Sang tokoh utama memikirkannya dan memutuskan untuk menceritakan bahwa dalam mimpinya, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pria. Nyonya itu mengungkit buku yang pernah dibacanya sebelumnya. Hal ini mengejutkan pelayan itu yang tidak menyangka reaksi seperti itu. Namun nyonya itu bertanya pria seperti apa dia dalam mimpinya. Blair berpikir sejenak dan menyadari bahwa dia tidak bisa menceritakannya. Jantungnya berdetak lebih cepat saat melihatnya. Dia mengatakan bahwa pria itu cukup baik. Setelah nyonya itu bertanya lagi padanya, dia mengatakan bahwa pria itu tampan. Mendengar jawaban ini, Chloe memintanya untuk keluar dan melakukan pekerjaannya di dunia sebelumnya. Nama tokoh utama adalah Han So-ah dan dia adalah seorang siswi biasa di Korea Selatan. Tapi dia tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Dia dipindahkan ke dunia baru. Dia hanya tahu bahwa dunia ini adalah salah satu novel yang pernah dibacanya. Di kehidupan sebelumnya, 2 tahun setelah menggantikan Blair, dia menemukan iklan mencari pelayan di keluarga Bicester dan segera melamar. Awalnya dia senang bahwa dia bukan karakter penting dalam cerita itu, tapi kemudian dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Bagaimanapun dia adalah pelayan dari karakter utama novel yang kini sedang melewati masa-masa tersulit dan telah menjadi pendukung baginya. Chloe ditahan di gedung terpisah dan Blair adalah satu-satunya yang memihaknya dan berharap mereka cukup dekat. Saat sang tokoh utama sedang menggosok tangga, Chloe datang dan bertanya berapa lama lagi dia akan melakukan ini. Ada apa di rambutnya? Blair melihat sekeliling dan berkata, itu hanya busa dan dia akan segera selesai. Chloe menuntut agar dia tidak berani menemuinya tanpa mencuci rambutnya di ruang makan pelayan. Ada banyak suara dan percakapan. Semua orang melirik sinis pada sang tokoh utama dan menjauh saat dia melewatinya. Ini dimulai ketika dia menjadi pelayan pribadi Chloe dan sang tokoh utama sudah terbiasa dengan perilaku ini, meskipun dia menganggapnya kekanak-kanakan. Mengambil makanan dan mulai makan. Dia melihat sekeliling dan memastikan tidak ada yang melihat ke arahnya.
Dia diam-diam menyembunyikan paha ayam di saku gaun kerjanya. Ketika dia datang kepada nyonya dia dengan gembira mengumumkan bahwa dia telah membawanya. Namun hari ini dia menyesal tidak bisa membawa sup. Blair berpikir dia bisa menggunakan wadah. Tetapi Chloe menghentikannya mengatakan bahwa itu akan dingin dan rasanya tidak enak. Selama 2 tahun ini, sang tokoh utama diam-diam membawakan makan malam untuknya karena dia tidak diberi makanan normal. Pertama kali dia melihat makanan biasa, dia menjadi sangat marah dan berkata bahwa tidak boleh memberi makan remaja yang sedang tumbuh. Awalnya Chloe menolak makanan yang ditawarkan, tetapi kemudian dia terbiasa. Ketika nyonya bertanya apakah dia sudah makan siang hari ini, Blair berbohong bahwa dia sudah makan 1 paha dalam perjalanan ke sini, tetapi tidak bisa meyakinkannya. Chloe kemudian berkata bahwa dia tidak ingin makan lagi, dan ketika pelayan mencoba membujuknya untuk menghabiskan sisanya, dia memintanya untuk makan setengahnya. Dan meskipun di dunia ini, majikan dan pelayan tidak bisa makan di meja yang sama, mereka adalah pengecualian. Pertemuan pertama mereka terjadi setahun yang lalu setelah Blair lolos wawancara dan mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di gedung tempat Chloe tinggal. Pada hari pertama dia banyak menggerutu dan mengeluh pada dirinya sendiri tentang sulitnya pekerjaan. Pada hari pertama bekerja saat duduk di taman, itulah pertama kalinya dia melihat Chloe berdiri di jendela yang terbuka. Tapi dia terkejut dengan penampilan nyonya rumah. Dia terlalu kurus dan sakit. Kemudian dia menyadari bahwa dia tiba tepat waktu sebelum dimulainya novel. Duke membawanya ke rumah bangsawan saat masih kecil dan merawatnya hanya karena rasa kewajiban. Dia memberinya pakaian dan makanan, tapi tidak pernah membelanya di depan Duchess atau peduli dengan bangunan tempat dia tumbuh besar. Blair sangat marah pada Duke yang bersembunyi di balik tugasnya untuk memberikan perawatan minimal kepada putri tidak sahnya. Lagi pula, jika dia memutuskan untuk membawanya ke perkebunan, maka dia seharusnya tidak mengabaikan semua perundungan dari Duchess. Namun bahkan dengan perlakuan buruk dari keluarganya, Chloe akan tumbuh menjadi kuat dan sikap terhadapnya akan berubah ketika bakatnya untuk melihat masa depan terungkap. Salah satu tema utama plot adalah keluarga Chloe yang menyesali kesalahan mereka dan mulai menunjukkan kepedulian. Dan kemudian, dia akan bertemu 3 karakter pria utama. Namun, satu-satunya orang yang didukung Blair adalah Chloe karena dialah dia jatuh cinta pada novel ini. Kisah seperti itu hanya mungkin ada di halaman novel dan Blair pun kecewa ketika bab-babnya dihentikan. Namun, meskipun begitu, dia tidak ingin berada di sini. Blair tahu bahwa Chloe pasti memiliki bekas luka cambuk di tubuhnya. Meskipun masa lalunya tidak dijelaskan secara rinci dalam novel, tetapi ketika itu menjadi kenyataan, sang pahlawan wanita tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Meskipun tahu bahwa masa depan cerah menantinya dalam kemarahan dia, mulai bekerja dengan sangat giat, yang diperhatikan oleh pengurus rumah bangsawan. Awalnya Blair senang usahanya diperhatikan, tetapi ketika dia dipanggil untuk mengikuti atasannya, dia menoleh kembali ke jendela yang sudah tertutup tempat Chloe berada. Gadis itu sangat lelah di penghujung hari, tetapi tidak bisa melihat Chloe lagi. Salah satu pelayan menanyakan namanya, dan setelah memperkenalkan diri sebagai balasan bertanya, apakah dia pernah bekerja sebagai pelayan sebelumnya. Seorang rekan menyarankannya untuk menghindari boneka itu dan mengatakan bahwa akan sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan setelah bekerja di gedung Bicester terpisah. Sang pahlawan wanita tidak mengerti maksudnya, dan Misa mengatakan bahwa para pelayan memanggil Nona tidak sah dengan cara ini. Ternyata Duchess tidak mentolerir ketika seseorang memanggilnya nyonya dan pelayan itu menyarankannya untuk menghindari Chloe. Blair tidak mengerti bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu, padahal semua orang tahu bagaimana anak ini diperlakukan. Namun pelayan ini melakukannya dengan niat terbaik, ingin memperingatkan pendatang baru
dan mencegah kesalahan di masa depan. Tapi bagaimana bisa kamu tidak memikirkan perasaan Chloe? Sang pahlawan wanita berpikir bahwa dunia remaja ini gelap, seperti kamarnya di pagi hari. Blair memberitahu manajer bahwa dia ingin menjadi pelayan pribadi Chloe. Memikirkannya membuatnya terjaga sepanjang malam, karena sudah 3 tahun sejak dia memasuki dunia ini, dan itu telah menjadi kenyataan yang tak terhindarkan baginya, begitu pula perundungan terhadap Chloe. Dan dia tidak bisa hanya berdiam diri. Dia diperingatkan bahwa nona itu tidak akan senang dengannya, tetapi sang pahlawan wanita bersikeras pada keputusannya. Mereka mencoba membujuknya, memprovokasikannya untuk terus merundung Chloe. Namun pada akhirnya Blair menjadi pelayan pribadi nona itu. Saat dia mendekati pintu kamar nona, dia sangat khawatir dan tidak mengerti mengapa. Setelah ketukan di pintu keheningan menjawabnya, dan dia mengetuk lebih keras. Gadis itu ragu apakah dia ada di dalam dan berpikir bahwa dia bisa datang nanti. Namun dia memutuskan sudah terlambat untuk mundur dan membuka pintu. Dia menerima bantal di wajahnya. Chloe berteriak padanya untuk keluar dari sini, dan Blair memastikan dia ada di dalam tetapi tidak menjawab. Dia memperkenalkan diri dan melihat sekeliling ruangan, terkejut bahwa seorang nona bisa tinggal di ruangan seperti itu. Kamar itu penuh debu dan puing-puing, dan gadis itu akhirnya menyadari bahwa tidak ada yang peduli padanya di rumah ini. Blair menyadari bahwa Chloe belum siap menemuinya saat itu juga, dan mengatakan dia akan kembali nanti untuk membersihkan kamarnya. Chloe tidak pernah keluar dari balik selimut dan memohon padanya untuk pergi. Tapi Blair tidak menyerah dan berjanji akan kembali. Sang tokoh utama sudah menduga hasil seperti itu, tetapi sangat marah karena banyak pekerjaan dilimpahkan padanya. Dia marah dengan cara kekanak-kanakan mereka memperlakukannya, tapi bukan itu yang paling membuatnya kesal. Yang benar-benar mengganggunya adalah hubungannya dengan Chloe yang tidak membaik selama dia bekerja. Dia bahkan belum melihatnya, dan yang dia lakukan hanyalah melihat keluar jendela sepanjang hari. Karena Blair sudah membaca aslinya, dia menyadari bahwa nona itu hanya berpura-pura. Sang tokoh utama ingin punya waktu untuk menemui gadis itu saat makan siang, dan dia berhasil. Tapi ketika dia melihat makan siang yang disajikan untuk nona itu, dia terheran-heran bagaimana orang seperti itu bisa diberi makan. Saat dia membawanya kepada majikannya, dia berpapasan dengannya di depan pintu dan mendengar bahwa dia tidak akan makan sebelum dia membanting pintu. Blair berpikir bahwa gadis itu telah mendengar kemarahannya meskipun dia sendiri tidak akan makan roti kering dengan yogurt basi. Dan kemudian dia menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar adalah mencuri sesuatu dari dapur. Saat makan siang setelah dia melakukan ini, dia menerobos masuk ke kamarnya dan menunjukkan apa yang berhasil dia bawa. Chloe menatap pelayan itu dalam diam dan bertanya, apakah dia sudah makan siang. Blair terkejut bahwa majikannya mungkin peduli padanya, tetapi ternyata dia hanya tidak ingin makan makanan yang sama dengan pelayannya. Tapi meskipun begitu, sang tokoh utama terus membujuknya untuk makan, karena dia sudah membawakan makanannya. Dia mendudukannya di kursi berlengan dan memberinya roti segar. Blair mencoba membuatnya berbicara dan bertanya berapa umurnya, dan menyadari bahwa dia tidak terlihat seusianya. Chloe tetap mengambil makanan darinya, dan sang tokoh utama senang akan hal itu. Meskipun sang nona tidak menyukai situasi ini, dia berjanji akan membawa sesuatu yang lebih baik lain kali, tetapi sang nona menghentikannya, mengatakan bahwa lain kali dia akan membuang semua makanan. Blair tidak mengerti perilakunya karena dia ingin melakukan yang terbaik, tetapi secara tidak sengaja menyebutkan kekurusan dan penampilannya yang sakit-sakitan. Chloe sangat marah mendengar kata-kata ini dan menuntut agar pelayan itu pergi. Saat dia berjalan keluar pintu, Blair bersandar di pintu dan menyalahkan dirinya sendiri karena mengatakan sesuatu yang bodoh. Blair memutuskan untuk meminta maaf kepada sang nona, memberinya apel sebagai permintaan maaf. Menemukan Chloe di taman dia,
mencoba melaksanakan rencananya, tetapi sang nona menolak menerima hadiah itu. Kemudian sang tokoh utama meminta maaf kepada sang nona dan mengatakan bahwa dia salah, dan ini membuat Chloe berhenti. Blair menyadari bahwa dia telah melakukan segalanya dengan salah sejak awal, karena yang utama adalah Chloe lapar. Sang tokoh utama meminta untuk menerima setidaknya sebuah apel, bahkan jika sang nona tidak menerima permintaan maafnya. Dia ingin membuktikan ketulusannya. Chloe bertanya apakah dia bekerja di gedung utama, dan setelah menerima jawaban negatif, dia mengambil sebuah apel. Blair berasumsi bahwa sang nona telah mengambil apel itu karena kasihan padanya, tetapi Chloe meragukan bahwa itu mungkin dalam posisinya. Tapi bagaimanapun juga, sang tokoh utama senang bahwa karena belas kasihan sang nona, dia menerima permintaan maafnya. Namun Chloe tidak menerima permintaan maafnya, meskipun dia tidak melepaskan apel itu dari tangannya. Tapi kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya mengapa Blair mengikutinya, dan mengetahui bahwa dia adalah pelayan pribadinya. Meminta mereka untuk tidak mengikutinya, Chloe lari dari pelayan itu, meninggalkannya di taman. Setelah seminggu Blair menjadi pelayan pribadi, dia dipanggil oleh Duchess. Ada desas-desus bahwa dialah yang membunuh ibu Chloe dan menyiksanya yang tidak sesuai dengan penampilannya yang cantik. Duchess menerima informasi bahwa dia telah menjadi dekat dengan Chloe, dan dia menerimanya sebagai pelayan. Namun Blair tidak bisa menyetujui hal ini. Namun ketika ditanya tentang pekerjaan sang pahlawan wanita, mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Kemudian Duchess mulai mengumumkan informasi tentang dirinya. Dan ternyata ia telah mengumpulkan seluruh berkas tentang dirinya. Dan keluarganya Blair tidak bisa mengerti dari mana datangnya minat sebesar itu pada dirinya yang sederhana. Dan apakah itu karena ia menjadi pelayan pribadi Chloe? Namun kemudian, Duchess menyebutkan bahwa ia sudah memasuki usia menikah dan membutuhkan mahar yang benar-benar membingungkan sang pahlawan wanita. Seolah-olah ia sudah memutuskan untuk memperkenalkannya kepada seseorang. Namun kemudian ia bertanya tentang jawaban atas pertanyaannya. Blair kehilangan arah pembicaraan dan bertanya lagi pertanyaan apa yang dimaksudnya. Duchess mengulangi pertanyaannya tentang betapa sulitnya bekerja di gedung terpisah. Sang pahlawan wanita menyadari bahwa tidak ada yang bergantung pada jawabannya dan akhirnya tetap diam. Duchess sampai pada inti pembicaraan dan meminta untuk mengawasi putri tirinya serta melaporkan kepadanya. Ibu tiri itu menawarkan sejumlah besar emas sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Blair dengan jujur mengakui kepada wanita itu tentang rencana Duchess dan berbicara tentang uang yang diterima. Chloe sangat terkejut ketika mendengar ini, tetapi meminta untuk memberinya uang. Dan kemudian, sang pahlawan wanita melihat senyumnya untuk pertama kalinya. Chloe diawasi di siang hari, dan karena itu tidak melakukan apa-apa di siang hari, tetapi membaca buku di malam hari. Awalnya, sang pahlawan wanita tidak ingin mengungkapkan apa yang ia ketahui tentang ini, tetapi kemudian memutuskan untuk membantunya dan membawakan buku. Karena ia sendiri tidak bisa meninggalkan mansion Blair, tidak menyangka akan diizinkan meninggalkan perkebunan selama beberapa jam. Dan ketika dia menceritakannya kepada Chloe, awalnya Chloe mengabaikan perkataannya, lalu menyerahkan uang yang dia terima dari Duchess. Sang pahlawan wanita senang karena nona itu mempercayainya. Namun tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Ketika dia tiba di jalan perbelanjaan, dia melihat sebuah konter barbecue panas dan tidak menyadari bagaimana dia menghabiskan beberapa porsi. Untuk memperbaiki situasi gadis itu, membeli 3 porsi untuk nona itu. Ketika dia kembali ke rumah besar itu, dia menemukan sudut tersembunyi di dapur dan memutuskan untuk menyembunyikannya di sana. Setelah itu, dia berjalan menghampiri nona itu dengan senyum di wajahnya. Tetapi Chloe melihat noda di gaunnya dan bertanya dari mana asalnya. Nona muda itu berasumsi bahwa dia telah membeli kebab dan kembali, dan Blair terkejut dengan tebakan tepat yang dibuatnya.
Ketika Chloe menghentikannya dan memintanya untuk meninggalkannya sendiri, Chloe mengatakan bahwa dia datang karena alasan yang berbeda. Dia datang untuk memberinya buku-buku yang telah dibelinya yang sangat mengejutkan nona itu. Blair mengatakan dia tahu tentang kebiasaan membaca nona itu di malam hari. Dia menerima tatapan paling curiga dari Chloe dan dengan canggung menjawab pertanyaan tentang bagaimana dia mengetahui kebiasaan membaca malamnya. Ini hanya membuat nona muda itu semakin marah, yang tidak lagi mengerti siapa pelayannya. Namun Blair hanya menjawab bahwa dia adalah pelayan pribadinya, karena dia tidak bisa mengatakan bahwa dia mengetahui semua detail perselingkapan dengan Chloe sebagai pemeran utama. Setelah jawaban ini, nona itu tiba-tiba menghentikan semua pertanyaan dan meminta untuk ditinggalkan sendiri. Blair terkejut bahwa nona itu tidak menanyainya lebih lanjut dan memutuskan untuk mengajaknya keluar bersamanya. Kini giliran Chloe yang terkejut dan ternyata pelayan itu telah membeli bahan makanan dan ingin memasak sesuatu untuknya. Sang pahlawan wanita mengharapkan penolakannya, tetapi nona itu setuju untuk pergi ke dapur selagi tidak ada orang di sana. Blair sangat senang dengan persetujuan yang begitu cepat. Setelah mereka memilikinya, mereka bisa pindah, dan dia mengulurkan tangannya kepada Chloe yang sedikit membuatnya malu. Ketika akhirnya Chloe mengulurkan tangannya sebagai balasan, Blair sangat tersentuh, tetapi nona itu tetap dingin. Para pelayan melihat nyonya itu berbisik dan segera menyingkir dari jalan mereka. Dalam situasi lain, mereka pasti sudah membebankan pekerjaan baru pada Blair, dan sekarang mereka bisa berjalan dengan aman ke ruang makan. Ketika mereka tiba, pelayan mendudukkan nyonya itu dan memintanya untuk menunggu. Ketika dia kembali ke tempat dia meninggalkan bahan makanannya, dia hendak mulai memasak. Namun semua bahan makanan itu berserakan dan rusak. Blair berasumsi bahwa pelayan lain yang melakukannya. Tiba-tiba suara Chloe terdengar dari belakang, menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Blair tidak bisa menemukan apapun untuk dikatakan padanya dan menoleh ke arah suara itu. Blair hanya ingin memasak sesuatu yang lezat dan hangat untuknya. Dan dia membawanya ke sini dengan begitu percaya diri. Namun semua yang terjadi hanya akan membuatnya semakin kecewa. Chloe memintanya untuk berhenti khawatir dan menggenggam tangannya. Blair mulai meminta maaf. Tapi nyonya itu tidak mengerti mengapa dia meminta maaf. Sang pahlawan wanita hanya ingin melakukan sesuatu untuk Chloe. Karena menerima permintaan maafnya dan karena secara bertahap mulai terbuka padanya. Nyonya muda itu melihat tetesan air jatuh di tangannya dan menyadari bahwa dia menangis. Blair mencoba menjelaskan bahwa dia menangis bukan karena kedatangan ini, tetapi karena semua yang telah terjadi padanya di dunia ini. Dan itu adalah puncaknya. Wanita itu mencoba memahami kata-katanya dan bertanya lagi. Dan Blair hanya berpikir bahwa rasa sakitnya tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dialami majikannya. Sang pahlawan wanita memeluknya, tiba-tiba terus menangis di bahunya. Tidak mengerti bagaimana dia bisa menoleransi perasaan ini, pelukan canggungnya dia semakin menangis. Menyadari bahwa dialah yang seharusnya menghiburnya. Setelah itu, mereka kembali ke kamar para wanita dan mulai memakan kebab yang tersisa. Meskipun Blair tidak bisa merasakan kebab itu, karena air mata yang ia tumpahkan, ia mulai meminta maaf lagi untuk semuanya sekaligus. Tapi Chloe menghentikannya lelah mendengarkan hal ini. Satu-satunya hal yang ingin diminta majikan itu adalah gaun. Basah kuyup oleh air mata pelayan itu menawarkan untuk mencucinya. Tapi untuk itu gaun itu harus dilepas. Tapi untuk mengganti pakaiannya sang pahlawan wanita meminta majikan itu untuk melepas pakaiannya. Tapi Chloe tiba-tiba berada di sisi lain ruangan dan meminta pelayan itu pergi. Blair berpikir bahwa majikannya tidak ingin menoleransi sentuhannya. Chloe mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan untuk berganti pakaian dan menuntut agar dia pergi ke kamar mandi dan tidak keluar sampai dia diminta. Sang pahlawan wanita berpikir
bahwa majikan itu sangat menghukumnya dan mulai memohon agar diizinkan membantu. Tapi kemudian majikan itu menjelaskan bahwa ini bukan hukuman, melainkan hanya permintaan pribadinya. Karena dia pemalu, Blair sedikit terkejut dengan keterus-terangan seperti itu. Tapi kemudian dia sadar dan pergi ke tempat yang ditunjukkan, mendukung majikannya dengan kata-kata yang agak aneh. Setelah meninggalkan ruangan, Blair senang karena dia tidak diusir melainkan hanya menginginkan ruang pribadinya. 10 hari telah berlalu sejak kunjungannya ke gedung utama dan para pelayan terus mendelegasikan pekerjaan kepadanya serta menunggunya di koridor. Mereka sering berbisik-bisik di belakangnya dan tidak berkomunikasi dengannya. 2 di antara mereka bersekongkol dan setelah menunggunya muncul melaksanakan rencana mereka pada hari ini. Gadis-gadis itu mendorongnya menuruni tangga tinggi saat dia sedang membawa barang. Terjatuh kakinya terkilir, dan meskipun dia ragu bisa berjalan normal, dia marah pada upaya kekanak-kanakan mereka untuk membuatnya kehilangan kesabaran. Namun ini tidak mematahkannya, dan Blair terus berjalan menahan rasa sakit mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Namun dia belum melihat Chloe hari ini, dan dia berniat menemuinya setelah dia membawa pakaiannya ke Binatu. Blair tidak ingin membiarkan ulah para pelayan menghalangi usahanya untuk lebih dekat dengan Nona. Namun mereka sudah menunggunya dan sang pahlawan wanita memiliki firasat buruk. Menyadari ada seember air di tangan mereka, pelayan itu ingin mengabaikan mereka dan lewat begitu saja. Ketika dia menyadari bahwa mereka akan menyiramnya dengan air, dia ingin menghindar. Tapi karena kakinya yang terluka, dia terjatuh lagi dalam posisi ini. Dia tidak bisa menghindari pukulan itu dan sudah bersiap untuk menerimanya. Namun hanya beberapa tetes yang mengenainya. Dan ketika dia membuka matanya, dia melihat Chloe yang telah melindunginya dari pukulan itu. Nona itu berkata, dia menyadari ketidakhadirannya dan bertanya mengapa dia masih duduk di lantai. Tidak melihat respons, dia memerintahkan pelayannya untuk bangun. Blair berdiri dan merasa malu dengan apa yang telah terjadi. Meskipun dia sangat gembira ketika Nona itu memanggilnya dengan namanya yang dia ingat dari pertemuan pertama mereka. Setelah itu, Chloe menoleh ke para pelayan yang bersalah dan mengusir mereka. Blair mulai berbicara, tetapi nyonya itu memotongnya bertanya mengapa ia membiarkan dirinya diejek. Namun pelayan itu tidak menjawab pertanyaannya dan hanya menyadari bahwa nyonyanya basah kuyup. Blair berharap ia tidak basah, tetapi Chloe melarangnya menangis saat melihat ekspresi kesalnya. Sang pahlawan wanita ingin berterima kasih atas penyelamatannya dan mencatat bahwa kini ia tidak melihat kemarahan di mata nyonya itu seperti yang terjadi baru-baru ini. Namun ia malah menanyakan pertanyaan yang mengkhawatirkannya. Saat itu, apakah Chloe mengkhawatirkannya? Namun setelah Blair mengatakan itu, Chloe berbalik dan meminta agar tidak mengikutinya. Pelayan itu ingin membantunya berganti pakaian lagi, tetapi nyonya itu tidak mengizinkannya dan membanting pintu. Blair duduk di lantai bersandar ke dinding dan akhirnya berterima kasih kepada nyonya itu. Apa yang terjadi di koridor sama sekali tidak dapat diterima karena nyonya itu memiliki status yang sama sekali berbeda. Namun ia tetap melindungi pelayannya. Suara Chloe terdengar dari balik dinding. Menyuruhnya pindah ke gedung utama, ia berkata bahwa ia berusaha membantunya sia-sia dan hanya memperburuk keadaan untuk dirinya sendiri. Blair menyadari bahwa Chloe tahu alasan mengapa ia diintimidasi oleh teman pelayan itu, tetapi ia tidak bisa memaafkan orang-orang yang melakukannya. Sesampainya di kamar mandi nyonya itu terus memarahi pelayan itu dan memanggilnya dengan sebutan buruk, berharap ia akan meninggalkannya untuk gedung utama. Namun ketika ia menyadari bahwa Blair bisa mendengarnya, ia keluar mengatakan bahwa sama sekali tidak ada yang bisa ia lakukan untuknya. Karena ia tidak memiliki kekuasaan. Bahkan atas para pelayan, Blair memuji cara Chloe mengusir para pelayan dan berkomentar bahwa ia tidak bisa melakukan itu.
Sang pahlawan wanita ingin membantunya bukan demi mendapatkan imbalan, tetapi untuk menciptakan kenangan indah bersamanya agar di masa depan ia bisa dengan tenang menerima orang lain. Chloe tidak memahami optimisme pelayannya, tetapi Blair menjelaskan sudut pandangnya dan bahwa ada hal-hal dalam hidup yang jauh lebih tidak adil. Namun ketika nyonya itu mengancam akan mengusirnya dari sini, Blair meraih kakinya, mencoba menghentikannya. Sang pahlawan wanita mulai memohon agar diizinkan tinggal di sana karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi, dan Duchess sudah mengincarnya. Dia mulai bertanya apakah dia merasa menyesal telah mengusirnya. Mengetahui situasinya, Chloe bingung dengan perkataannya, tetapi terus menuntut agar gadis itu melepaskannya. Blair mengungkapkan bahwa menjadi pelayan pribadi Chloe adalah pilihannya, tetapi dia tidak menyangka Chloe akan memutuskan untuk mengusirnya. Jadi, dia kembali meminta diizinkan tinggal bersama Nona. Dan ketika Chloe setuju dengan syarat, dia melepaskan kakinya. Blair berjanji bahwa dia akan tinggal bersamanya selamanya. Nona itu tidak mengerti bagaimana janji seperti itu bisa diucapkan dengan begitu mudah. Tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun menentangnya dan diam-diam berbalik lalu pergi. Berdasarkan pengalaman ini adalah pertanda baik dan sang pahlawan wanita menjadi tenang. Tetapi kemudian Chloe memperhatikan bahwa gadis itu pincang dan bertanya apa yang terjadi. Melihat lebih dekat wajahnya, dia melihat lecet-lecet dan menyadari bahwa para pelayan tidak hanya ingin menyiramnya dengan air, tetapi juga berhasil melakukan hal lain. Tetapi Blair tidak mengakui bahwa para pelayan yang melakukannya dan mengatakan bahwa dia hanya jatuh sendiri di tangga. Chloe menggumamkan sumpah serapah memerintahkannya untuk duduk di sofa di sudut ruangan. Sang pahlawan wanita tidak mengerti mengapa harus melakukan ini, tetapi memperhatikan tatapan marah Nona itu, dia mematuhi permintaannya. Setelah itu, Chloe sendiri bangkit dan mendekatinya berjongkok di depannya. Mengejutkan pelayan itu, Nona itu memintanya untuk tidak bergerak dan mulai menjaga punggungnya tetap lurus, serta mengangkat kepalanya. Blair tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi mematuhi permintaannya. Sementara Nona itu memeriksa kakinya yang terluka. Chloe menatap tajam kakinya yang bahkan lebih bengkak dan merah. Pelayan itu tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi dia ingin menghentikannya ketika dia melihat sesuatu yang aneh. Chloe membawa tangannya ke bibirnya dan menggigit kulit di salah satu jarinya hingga berdarah. Blair terkejut oleh ini dan ingin mendekatinya, tetapi Nona itu menghentikannya, memerintahkannya untuk tetap diam. Dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan wanita itu menggambar tanda tertentu dengan darahnya. Tidak memperhatikan pertanyaan gadis itu, dia sendiri yang bertanya dan menanyakan apakah dia merasakan sakit sekarang. Dan ketika dia menerima jawaban negatif, dia memberitahu pelayan yang penasaran itu bahwa itu adalah sihir hitam. Berita seperti itu sangat mengejutkan Blair dan dia tidak bisa mempercayainya. Dalam novel aslinya, tidak ada sepatah kata pun tentang Chloe menjadi penyihir dan bisa menggunakan sihir hitam. Namun setelah memikirkan situasi ini, sang pahlawan wanita menyadari bahwa karena novel itu belum selesai, alurnya bisa berubah dan dia masih terkejut dengan apa yang telah terjadi. Dia mendengar nasihat Chloe bahwa dia harus pergi ke dokter karena dia hanya menghilangkan rasa sakitnya. Wanita itu menyarankan bahwa dia mungkin mengalami patah tulang. Jadi Blair bertanya, bagaimana dia bisa menentukannya? Chloe mengatakan bahwa dia telah bereksperimen pada subjek uji, membuat pelayan itu waspada dengan wajah menakutkan. Chloe mengatakan bahwa subjek uji itu adalah dirinya yang sangat menakuti gadis itu. Tapi kemudian, wanita itu tertawa mengejutkan Blair karena dia sudah mengolok-oloknya. Chloe menasihatinya untuk meninggalkannya sebelum dia menjadikannya subjek ujinya. Ancaman ini berhasil dan gadis itu bergegas menuju pintu keluar. Rumah wanita itu sudah di ambang pintu. Chloe memanggilnya dan memintanya untuk memenuhi salah satu permintaannya.
Ketika dia pulih sepenuhnya dan menghentikannya, ketika dia hendak melanjutkan bekerja, yang mengejutkan sang pahlawan wanita kakinya sembuh cukup cepat, dan berkat tugas dari wanita itu, dia memiliki kesempatan untuk pergi ke kota. Berjalan mengikuti peta yang digambar wanita itu, dia kagum dengan tulisan tangannya yang buruk dan fakta bahwa dia bisa menggambar peta tanpa meninggalkan puri. Menganalisis semua perubahan sang pahlawan wanita sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak tahu banyak tentang dunia ini dan tidak bisa sepenuhnya mempercayai cerita yang dia baca. Mengikuti instruksi yang ditulis Chloe untuk mendapatkan alat sihir hitam itu. Blair mengetuk pintu yang benar, beberapa kali tidak mengerti mengapa dia menyembunyikan begitu banyak hal dan membuat algoritma yang begitu rumit. Dia sampai di pintu terakhir, namun ketukan terakhir dilakukan oleh seorang pria yang mendekatinya dari belakang. Dia bertanya apa yang dia butuhkan di tempat seperti itu. Ketakutan oleh kemunculan, tiba-tiba orang asing sang pahlawan wanita menyadari bahwa pintu telah terbuka dan tidak bisa memahami apa yang harus dilakukan selanjutnya. Orang asing itu mengatakan bahwa pintu itu tidak nyata dan membawanya ke arah gelap yang sesuai dengan apa yang Chloe tulis. Masuk ke dalam dan melihat sekeliling sang pahlawan wanita menyadari bahwa situasinya telah berubah dan ada banyak orang di sekitar yang mungkin juga penyihir. Salah satu pria bertanya, apa yang dilakukan anak itu di sini dan apakah pria itu membawanya ke sini? Tapi dia menjawab bahwa dia tidak sengaja bertemu dengannya di pintu masuk. Melihat wajahnya dan mendengar namanya, sang pahlawan wanita tidak bisa percaya bahwa salah satu karakter pria utama berdiri di depannya, yang di masa depan akan menjadi kepala menara sihir dalam novel. Dia menggoda Chloe dan merupakan salah satu minat romantis sang pahlawan wanita. Saat sang pahlawan wanita menganalisis informasi yang diterima Dace menoleh padanya dan bertanya mengapa dia datang ke sini. Pikiran itu terus menghantuinya dan dia bertanya-tanya apalagi yang tidak dia ketahui tentang karakter-karakter dalam novel. Tapi pertanyaan itu berhasil menarik perhatiannya. Sang pahlawan wanita membandingkan deskripsi penampilan karakter dan memastikan bahwa semuanya cocok. Ketika dia menunjukkan kepadanya apa yang Chloe minta untuk dibawakan, Dace sangat terkejut, bertanya mengapa dia melakukan ini. Blair mengatakan bahwa itu adalah permintaan majikannya, dan pria itu mengetahui bahwa dia adalah seorang pelayan. Memahami sesuatu untuk dirinya sendiri dan terkekeh dalam pikirannya dia, memintanya untuk mengikutinya. Mereka mulai turun dan tiba di tempat yang tampak mencurigakan baginya pada pandangan pertama. Memasuki ruangan dia, melihat banyak toples dan labu, dan jumlahnya membuat sang pahlawan wanita takjub. Setelah memilih salah satu ramuan, Dace menyerahkannya kepada Blair dan memberitahunya bahwa itu persis seperti yang dia inginkan. Namun setelah itu, dia mengklarifikasi apakah gadis itu tahu ramuan jenis apa itu dan untuk apa gunanya. Dan ketika Dace menerima jawaban negatif, ekspresinya menjadi sama, mencurigakannya dengan isi botol di tangannya. Dia menawarkan untuk memberitahunya, tetapi gadis itu menolak dan bergegas membayar pembeliannya. Namun Dace menghentikannya mengatakan bahwa pembayaran ramuan itu adalah dia akan melihat sesuatu yang menghibur berkat gadis itu ketika dia kembali ke rumah bangsawan. Dia menceritakan kepada Chloe tentang semua yang terjadi dan tidak mengerti mengapa dia hanya melihat ramuan itu dan tidak mengambilnya untuk dirinya sendiri. Setelah selesai dia menceritakan, nyonya itu meminta untuk mengulanginya dan Blair tidak bisa menolak. Merasakan suasana yang paling menekan. Saat menceritakan kembali kisah itu, dia menggambarkan Dace sebagai orang yang tampan dan baik hati yang membantunya dan mengizinkannya mengambil ramuan itu secara gratis. Chloe menghentikannya lagi dan Blair tidak bisa mengerti apa yang salah dia lakukan karena dia paling menyukai pasangan Dace dan Chloe saat membaca novel. Dan begitulah dia menggambarkannya sebagai cantik dan baik hati.
Sang tokoh utama memulai cerita lagi, dan setiap kali setelah menyebutkan pria misterius itu, nyonya itu meminta untuk memulai lagi. Lelah mengulang hal yang sama, dia bertanya, apa sebenarnya yang tidak disukai nyonya itu dari cerita tersebut? Dan kemudian, Chloe menanyakan kata-kata terakhirnya tentang pembatalan pembayaran ramuan itu. Marah karena sesuatu nyonya itu memerintahkan ramuan itu dibuang dan melarang pelayan itu meninggalkan halaman rumah bangsawan, mengatakan bahwa akan lebih baik jika dia membuatnya sendiri. Namun ketika pelayan itu bertanya apa yang telah dia lakukan sehingga dikurung di rumah bangsawan, dia menerima tatapan mematikan dari nyonya itu yang menghentikan semua pertanyaannya. Instruksi terakhir Chloe adalah membawa boneka, dan beberapa hari kemudian, Blair membawa kelinci putih berbulu. Melihatnya, nyonya itu bertanya, mengapa itu bukan boneka humanoid? Tetapi pelayan itu menjawab bahwa boneka seperti itu sangat mahal, dan yang ini memiliki lengan dan kaki yang lucu. Chloe dengan tidak senang mengklarifikasi bahwa itu bukan tangan melainkan cakar, tetapi Blair bersikeras bahwa itu tetaplah boneka. Pelayan itu menyadari bahwa nyonya itu tidak menyukai boneka itu, dan ini sangat membuatnya kesal. Karena dia membelinya dengan uangnya sendiri, karena dia ingin memberinya hadiah. Tetapi Chloe menjawab bahwa itu tidak terlalu penting, dan mengambil boneka itu dan akan melakukan sesuatu, tetapi tidak menjelaskan apapun kepada pelayan. Hanya meminta agar tidak mengganggunya, dan bersikap tenang, dia mulai membaca dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti, dan mungkin merapal mantra sihir hitam. Setelah selesai, dia memasukkannya ke dalam boneka dan memberikannya kepada sang pahlawan wanita. Chloe memintaku untuk selalu membawanya kemanapun dia pergi, dan Blair mencoba menenangkan dan menghiburnya. Dengan tangan gemetar, Blair terkejut dengan permintaan itu, karena dia mengira wanita itu meminta boneka untuk dirinya sendiri. Tapi Chloe berpikir ini tidak akan menjadi masalah, karena dia sendiri menyebutnya cantik. Dan setelah bertanya padanya, dia memastikan bahwa dia telah menggunakan sihir hitam lagi. Meskipun Blair kesal karena sihir hitam berinteraksi dengan boneka itu, dia berterima kasih kepada wanita itu dan mengatakan bahwa dia akan memenuhi permintaannya. Untuk selalu membawanya, Chloe mengulangi bahwa ini sangat penting dan harus selalu membawanya bersamamu. Tapi pelayan itu kini khawatir dengan kondisi wanita itu, dan baginya wanita itu tampak sakit. Chloe memintaku untuk tidak ikut campur urusannya dan tidak menyentuhnya. Blair ingin memastikan dia tidak demam, tapi wanita itu menutupi dirinya dengan selimut. Terus berusaha membantunya dan memastikan apakah dia demam. Dia terus gagal sampai pelayan itu menyarankan untuk memanggil tabib. Chloe melarangnya dengan tegas. Sang pahlawan wanita kesal karena dia hampir tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi ini dan memutuskan untuk mengunjunginya nanti. Dan jika situasinya memburuk, maka yakinkan wanita itu untuk memanggil tabib. Saat mengunjunginya nanti, dia melihat bahwa kondisi wanita itu jauh lebih buruk dan memohon padanya untuk memanggil tabib. Blair sangat mengkhawatirkannya, dan Chloe hanya memintanya untuk meninggalkan ruangan. Tapi pelayan itu tidak bisa membiarkan semuanya begitu saja, dan memutuskan untuk memanggil tabib melawan keinginan nyonya, tapi Chloe menghentikannya dengan memegang lengannya. Dia mengulangi lagi bahwa dia melarang memanggil tabib, dan sang pahlawan wanita tidak bisa mengerti mengapa dia selalu ingin menderita sendirian. Tapi nyonya itu berkata bahwa dia tahu mengapa dia dalam keadaan seperti itu, yang semakin menakuti pelayan itu. Chloe tidak mengatakan apa yang menyebabkan kondisi ini. Kemudian sang pahlawan wanita bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk membantunya. Nyonya itu mulai berbicara tentang rumah yang telah dia gambar dengan peta dan meminta untuk membawa ramuan itu lagi. Blair ragu-ragu karena dia tidak meminumnya terakhir kali. Nyonya itu sendiri menuangkannya keluar jendela ketika sang pahlawan wanita tidak sempat menyembunyikannya.
Blair ingin membawa botol itu ke kamarnya, tapi nyonya itu mengambilnya. Chloe menjelaskan bahwa itu buruk, dan Blair memutuskan untuk tidak memikirkannya dan melakukan apa yang bisa dia lakukan sekarang, dan mendapatkan izin untuk meninggalkan rumah besar itu. Chloe mengingatkannya tentang boneka kelinci yang dia minta untuk selalu dibawa bersamanya. Ketika mereka datang ke rumah yang sama, mereka langsung mengingatnya dan bertanya mengapa dia kembali. Ketika gadis itu bertanya, apakah Daisy ada di sini? Dia diberitahu bahwa Daisy jarang datang ke sini. Pria lain yang mendekat berkata bahwa itu karena dia adalah orang yang cukup penting. Blair bertanya-tanya, apakah mereka tahu dia adalah kepala menara sihir dan apa yang harus dia lakukan sekarang. Ketika dia bertanya apakah dia bisa pergi ke ruang ramuan, suara Dace terdengar dari belakang dan dia bertanya mengapa dia datang lagi. Ketika gadis itu berkata bahwa dia membutuhkan ramuan itu, lagi pria itu berasumsi bahwa nyonyanya belum meminum ramuan itu. Dan kemudian dia mengejutkan Blair dengan menebak dengan tepat perilaku Chloe yang menuangkan ramuan itu membenarkan dugaannya. Dace tertawa terbahak-bahak. Blair tidak mengerti perilakunya karena dia terburu-buru ingin membantu wanita itu. Lalu pria itu melihat boneka di tasnya dan bertanya itu apa. Sebelum sang pahlawan wanita bisa menjawab, dia merebutnya dari tasnya. Dia mulai memeriksanya tiba-tiba. Kelinci itu hidup dan menampar wajahnya. Namun Dace tidak bereaksi sama sekali, hanya mengatakan bahwa pukulannya lemah. Suara Chloe terdengar menuntut untuk melepaskannya. Dan pelayan itu terkejut. Dia berasumsi bahwa wanita itu telah merapal mantra kendali pada boneka itu dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi setelah kata-katanya boneka itu tampak membeku. Lalu Chloe memintanya untuk tidak banyak bicara, untuk bergegas karena dia merasa sangat tidak enak badan. Dan Blair sedikit terdiam pada awalnya. Setelah wanita itu mengulangi kata-katanya, dia mengatakan bahwa inilah mengapa dia datang ke sini dan akan segera kembali. Lalu Chloe berkata bahwa dia sekarat dan dia harus bergegas. Dan pernyataan seperti itu mengejutkan sang pahlawan wanita. Dia tiba-tiba mendekati Daisy dan mencengkeram dadanya, menuntut untuk memberinya ramuan itu secepat mungkin. Pria itu setuju, hanya memintanya untuk melepaskannya. Menyadari apa yang telah dia lakukan dalam ketakutan akan Chloe. Dia menyadari bahwa pria itu memiliki reaksi yang agak aneh terhadap apa yang terjadi. Mengangbio. Siapapun di posisinya akan terkejut atau marah ketika dadanya dicengkeram atau dipukul oleh mainan. Tapi dia tidak menunjukkan hal seperti itu dan hanya terus tersenyum, menyiratkan bahwa dia menyukai semua yang terjadi. Memasuki ruangan yang sudah dikenalnya, Daisy memberikan botol ramuan yang dibutuhkan kepada gadis itu. Tapi kemudian dia bertanya padanya, apakah dia ingin tahu apa itu? Ketika sang pahlawan wanita menolak, dia terus berbicara dan memberitahunya bahwa itu adalah semacam kutukan yang menjerat pelayan itu. Tapi dia memintanya untuk diam. Meskipun boneka itu tidak lagi bereaksi terhadap apa yang terjadi, Daisy mengatakan bahwa ramuan itu menghentikan pertumbuhan. Namun, jika berhenti meminumnya seseorang akan dilanda rasa sakit yang mengerikan. Dan ini adalah efek sampingnya. Ramuan ini semacam kutukan dan Chloe terus-menerus meminumnya. Blair bertanya-tanya mengapa majikannya mau menerima hal seperti itu, tetapi hampir seketika menemukan jawaban yang jelas. Dia melakukan ini agar tidak menarik perhatian yang tidak perlu, karena ada orang-orang yang tidak menginginkan hidupnya tenang. Mendengar semua ini, Blair bergegas pergi dan mengantarkan ramuan itu kepada nyonya. Namun Dace memanggilnya sebelum dia sampai di pintu dan menyuruhnya untuk datang sendiri lain kali. Karena biasanya tidak ada orang selain pelanggan yang bisa masuk. Dan dia adalah pengecualian. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa dia sendiri ingin bertemu Chloe lagi. Chloe kelelahan, tapi dia ingin sampai ke tempat tidurnya sebelum pelayan tiba. Dia tidak melihat apa-apa dan menyadari bahwa dia sama sekali tidak punya kekuatan lagi.
Chloe tahu itu akan menyakitkan, tapi dia tidak menyangka rasa sakitnya akan sekuat itu. Dan jika hari pertama tanpa meminum ramuan itu berjalan lancar, maka pada hari kedua, pelayan itu menyadari perubahan yang signifikan. Sebelumnya ini jarang terjadi, dan hanya karena beberapa keadaan yang tidak dapat dihindari. Tapi sekarang dia tidak bisa mengerti apa yang mendorongnya untuk tidak meminum ramuan itu. Chloe tidak bisa meracik ramuan itu sendiri karena dia mengancam pelayan, dan dia menyadari bahwa dia telah menuangkan ramuan itu karena Blair. Dia kembali bermimpi yang lebih mirip mimpi buruk tentang masa kecilnya. Dice ada di sana di masa lalu bersamanya, dan mereka berdua lahir serta tinggal di rumah bordil. Tamu kedua tiba, dan penyihir muda itu berpikir bahwa dia tidak datang ke sini karena wanita itu. Seorang pria yang sangat mirip dengan Claude datang dan melihat kemiripannya dengan dirinya sendiri. Pemilik rumah bordil itu sangat gugup karena dia tidak menyangka pria itu akan datang secara langsung. Pria itu bertanya, apakah anak laki-laki itu punya nama, dan dia menjawab bahwa namanya adalah Claude. Pria itu diam-diam senang karena dia tidak perlu memikirkan nama dan membawanya ke pintu keluar. Pemilik rumah bordil itu mengisyaratkan harga untuk anak laki-laki itu, tetapi Duke dengan cepat membungkamnya hanya dengan satu kalimat. Ketika mereka masuk ke kereta dan pergi, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Pria itu berkata bahwa jika dia menginginkan kehidupan yang layak, dia harus mengenakan pakaian di kereta. Claude berpikir bahwa pria itu mengejeknya karena ada gaun anak perempuan tergeletak di kursi. Tetapi Duke menjelaskan bahwa istrinya akan mencoba membunuhnya jika dia tahu dia adalah seorang anak laki-laki. Namun meskipun demikian, cukup sulit untuk menyebut kehidupan baru dalam peran Chloe Diane Lister itu layak. Duchess memukuli dan menyiksanya dengan kejam, memanggilnya keturunan keji. Setelah dia ditempatkan di gedung terpisah, pemukulan berhenti, tetapi hanya pemukulan. Dan sisa neraka tempat Claude hidup tetap ada. Suatu hari, dia mencoba melarikan diri, tetapi dia tertangkap di jalan dan dikembalikan kepada ayahnya. Ayahnya menyebut tindakan ini tidak masuk akal dan bodoh, serta mengingatkannya pada satu hal. Dia wajib tinggal di rumah ini sampai berusia 18 tahun, dan baru setelah itu dia bisa meninggalkannya. Dan Claude bersembunyi menjadi boneka yang tidak mencolok belajar memakai gaun dan memanjangkan rambutnya. Dia mempertahankan citra lembah ini selama 8 tahun, tetapi kemudian Blair muncul dalam hidupnya, yang tersenyum tulus meskipun perilakunya dan merasa kesal ketika dia tidak bisa membantunya. Terbangun dari mimpi, Claude sangat terkejut menemukan bahwa mimpi ini sangat berbeda dari mimpi biasanya. Sebagian besar waktu dia mengalami mimpi buruk, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Namun kemudian dia mendengar suara Blair menyadari bahwa dia telah mencapai tujuannya. Namun untuk memindahkan kesadaran ke dalam boneka, dia perlu berkonsentrasi. Hal itu sulit dilakukan karena kepalanya yang terasa terbelah mengganggunya. Saat dia dipindahkan ke dalam boneka, dia menangkap momen ketika Dice meraih kelinci untuk mengambilnya. Ketika boneka itu mengenai pria itu, Claude menyesal bahwa pelayan itu tidak membeli boneka humanoid. Dan kemudian dia tidak akan mengeluh tentang pukulan yang lemah. Dia tidak mengerti mengapa dia memilih kata-kata itu ketika dia menyuruhnya untuk cepat. Karena keadaannya dia hampir tidak bisa tetap berhubungan. Dan hanya mendengarkan apa yang terjadi pada Blair. Claude terkejut dan lega ketika dia menolak untuk mendengar tentang efek ramuan itu. Karena dia tahu apa yang ingin dia lakukan, ketika Blair kembali dia sangat khawatir tentang kondisi wanita itu. Ketika Chloe memintanya keluar, dia dengan patuh setuju untuk meninggalkannya sendiri, asalkan dia meminum ramuan itu. Mengambil risiko untuk keluar dari bawah selimut Claude, meminum ramuan itu. Tidak hanya memperlambat pertumbuhan, tetapi juga menghapus semua karakteristik seksual, membalikan usia tubuh. Dan semakin lama kamu meminumnya, semakin kuat
efek baliknya saat kamu berhenti meminum ramuan itu. Dan pada suatu titik, jantung seseorang bisa berhenti. Dan Claude menyesal bahwa Blair telah berjanji untuk tinggal bersamanya selamanya setelah Chloe pulih. Mereka menjadi lebih dekat satu sama lain dan suatu hari menginap untuk tidur bersama. Blair tidak bisa mengerti bagaimana itu terjadi karena dia hanya tidak ingin pergi. Karena bosan, dia hanya bertanya, apakah Chloe bosan saat dia pergi? Dan ketika dia menyadari bahwa dia tidak peduli, karena dia hanya akan pergi ke kamarnya, dia mengajukan pertanyaan berikutnya. Tapi ketika dia bertanya apa yang akan terjadi jika dia pergi jauh, Chloe sangat marah. Dia bertanya apakah pelayan itu akan pergi ke suatu tempat dan menerima jawaban bahwa ya, tapi tidak jauh dari perkebunan. Blair panik dan bertanya apakah dia akan menginap di tempatnya, dan Chloe tanpa diduga setuju. Blair menjelaskan bahwa dia mengusulkannya karena dia yakin bahwa nona itu akan menolak. Dan ketika Blair menyadari bahwa hanya ada satu tempat tidur di kamar itu, dan Chloe menawarkan untuk tidur di tempat tidurnya pelayan itu, berasumsi bahwa dia sakit. Blair yang panik mengatakan bahwa dia tidak berniat menjadi korban eksperimennya. Tapi Chloe menepis saran itu, mengatakan bahwa dia tidak berniat melakukannya. Ketika pelayan itu berkomentar bahwa dia sendiri membutuhkan tempat untuk tidur, Chloe menyimpulkan bahwa Blair ingin mereka tidur bersama. Sang pahlawan wanita tidak mengerti mengapa perilaku nona itu berubah begitu banyak dan mengajukan asumsi baru bahwa Chloe ingin mengadakan pesta piyama. Blair ingat bahwa ketika dia seusianya di dunia lain, dia dan teman-temannya mengadakan pesta piyama di mana mereka mengobrol sepanjang malam. Namun ketika pelayan itu sudah pergi tidur, Chloe tidak berniat pergi tidur dan sedang membaca buku. Nona itu memintanya untuk tidur dan tidak menunggunya, dan sang pahlawan wanita berpikir bahwa mungkin mereka belum cukup dekat. Berbalik ke sisi lain dan memikirkannya, Blair membungkus dirinya dengan selimut dan mencium aroma nona itu di sana dan mengatakannya. Mendengar ini, Chloe pergi ke tempat tidur dan meminta untuk berhenti. Pada akhirnya, dia mengambil selimut darinya, memanggilnya mesum, dan menganggap perilaku seperti itu aneh. Dan Blair tidak mengerti mengapa dia bereaksi begitu tajam saat dia mencium aroma ideal di sampingnya saat dia tertidur. Dan setelah keberatan itu selesai, Blair mengambil keputusan dan menarik wanita itu ke arahnya. Akibatnya Chloe jatuh menimpanya dan mulai kesal mengapa dia melakukan ini. Pelayan itu menjelaskan bahwa dia harus bangun pagi besok dan pergi tidur, dan dia menawarkan mereka untuk berbaring bersama hanya hari ini. Dan Chloe menyerah. Wajahnya memerah sekali dan dia menyembunyikannya di balik rambutnya dan meminta pelayan itu mematikan lampu. Dalam benaknya Blair memikirkan banyak hal tentang Chloe dan dia tidak berani bertanya kepada Daisy tentang kata-kata di toko itu. Namun dia memutuskan untuk bertanya apakah dia tertidur dalam beberapa menit singkat itu dan sangat terkejut ketika dia tidak menerima jawaban. Tapi kemudian dia menerima lelucon dari wanita itu bahwa dia sendiri mungkin bisa tertidur secepat itu. Tapi Blair marah karena Chloe bisa berpikir bahwa dia tertidur dalam sekejap di samping gadis yang begitu kuat dan cantik. Dan kemudian dia dihentikan oleh seorang wanita yang menyelimutinya. Setelah itu Blair mengatakan bahwa dia ingin mendiskusikan sesuatu dengan wanita itu. Dia meminta izin untuk meninggalkan perkebunan selama beberapa hari, tetapi dia terkejut mengetahui bahwa Chloe benar-benar ingin tahu kemana dia pergi dan memberitahunya bahwa dia telah menerima surat dari rumah dan perlu mengunjungi mereka. Meskipun dia cukup yakin mereka hanya ingin meminta lebih banyak uang, Chloe mengklarifikasi seberapa jauh rumahnya. Dan ketika dia mengetahui bahwa dia akan pergi cukup jauh, dia menjawab dengan sedih bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi itu membuat Blair berpikir bahwa Chloe akhirnya merasa sedih karena dia pergi untuk menghiburnya sedikit. Dia bertanya, apakah Chloe ingin pergi ke suatu tempat sebelum dia pergi.
jika dia bisa mendapatkan izin dari Duchess atau Madame Dear untuk melakukannya. Chloe dengan cepat menjawab bahwa dia setuju untuk pergi keluar, entah bagaimana yang mengejutkan pelayan itu. Tapi wanita itu menjelaskan bahwa dia tidak melihat alasan untuk menolak. Terlupakan sudah bahwa dia pernah berubah sebelumnya. Dia pasti akan mengatakan sesuatu seperti pergi ke sana sendiri. Blair berjanji akan memikirkan kemana mereka bisa pergi dan menyiapkan camilan untuk keberangkatan mereka bersama. Dan Chloe menuntut agar dia akhirnya tertidur. Namun ketika dia bangun, dia benar-benar kacau dan tidak percaya bahwa Blair telah membohonginya. Dia sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak gelisah sama sekali dalam tidurnya. Tetapi ketika dia bangun, Blair memeluknya di bawah selimut yang sangat memalukan bagi Chloe. Dan dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah lagi mempercayai kebohongannya ketika mereka akhirnya bisa pergi. Blair memperhatikan bahwa cuaca di luar sangat indah. Pelayan itu terkejut betapa mudahnya mereka diberi izin untuk pergi dan berasumsi bahwa pengurus rumah tangga tidak melaporkannya ke bangunan utama dan memutuskan sendiri. Ini mungkin adalah perjalanan pertama Chloe ke kota sejak dia tiba di Puri, dan pelayan itu berasumsi dia akan bersemangat karena dia sudah lama tidak keluar. Namun Chloe tidak menunjukkan antusiasme apapun dan duduk diam di kereta. Blair mencoba menariknya lebih dekat ke jendela agar dia bisa melihat kota. Tetapi Chloe menarik tangannya menjauh dan pelayan itu merasa malu berasumsi bahwa dia terburu-buru menyentuh karena dia belum meminta izin. Ketika dia meminta maaf atas tindakannya, Chloe sangat terkejut dan Blair mengganti topik pembicaraan dan berbicara tentang cuaca lagi. Pada akhirnya, Chloe tetap pergi ke jendela dan setuju dengannya bahwa cuaca benar-benar menyenangkan. Setelah beberapa saat, Blair memperhatikan bahwa mereka tampaknya sudah hampir sampai dan wanita itu bertanya kemana mereka akan pergi. Ternyata mereka sedang dalam perjalanan ke Taman Ordom. Taman itu sama terkenalnya dengan rumah kaca Ordom dan diciptakan bertahun-tahun yang lalu oleh seorang wanita dan berkat kemampuannya bunga-bunga di taman ini mekar sepanjang tahun yang menarik banyak wisatawan. Ketika mereka masuk ke dalam, Blair sangat terpesona oleh bunga dan tanaman di sekitar mereka. Namun pada saat yang sama, Chloe tidak menunjukkan minat apapun dan hanya mengikutinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama kemudian, Blair mencari tempat untuk piknik kecil mereka, dan ketika dia menemukannya, dia sangat senang karena berhasil menemukan tempat yang bagus. Namun Chloe menjauh darinya sebentar, dan Blair berasumsi bahwa dia sedang mengagumi bunga-bunga. Sang pahlawan wanita berpikir bahwa tidak ada yang bisa lebih indah dari nyonyanya. Chloe selanjutnya pergi ke Mawar, dan teringat bahwa itu mengingatkannya pada salah satu adegan dalam novel yang pernah dibacanya. Ketika pesaing pertama hati Chloe, Pangeran Hyde, memberinya mawar emas, mungkin adegan ini terinspirasi oleh taman tempat mereka berada sekarang. Ketika pelayan mendekati nyonya untuk bertanya apa yang sedang dilakukannya Chloe, tanpa diduga memberinya sekuntum mawar. Blair berpikir bahwa dia pasti melukai tangannya, tetapi ketika nyonya menyangkalnya, dia bertanya-tanya, apakah mungkin memetik bunga di sini? Namun Chloe menunjuk ke sebuah tanda yang mengatakan bahwa bunga boleh diberikan di taman ini. Blair menyadari bahwa semuanya baik-baik saja dan tunas baru sudah mulai tumbuh di tempat bunga itu dipetik yang merupakan kekuatan sihir taman. Namun Blair masih merasa tidak nyaman karena bukan dia yang seharusnya mendapatkan bunga di sini, melainkan nyonyanya. Tapi Chloe bertanya kemana mereka harus pergi dan pelayan membawanya ke selimut yang sudah terhampar dan menawarinya camilan. Ada banyak roti lapis lezat di kopernya dan dia segera menawarkannya kepada Chloe. Saat nyonya memakan camilan yang disiapkan, Blair memperhatikan dengan penuh kasih sayang bagaimana dia makan dan dengan selera makan yang tinggi berpikir bahwa bangun pagi itu sepadan. Nyonya menyuruhnya makan juga
Dan setelah mereka selesai makan, mereka melanjutkan berjalan-jalan di taman musim gugur bersama. Blair tidak bisa berhenti mengagumi bunga-bunga yang ada di sana dan berpikir bahwa banyak di antaranya akan terlihat bagus dengan seorang nyonya, terus menyeret Chloe bersamanya dan mengajaknya untuk masuk lebih dalam ke taman. Saat mereka berjalan, Claude tidak sengaja menyentuh tangan pelayan dan sangat malu karenanya. Dan ketika dia menyadari tatapan yang diberikannya pada Blair di taman bunga, namun Blair tidak memperhatikan tatapannya dan menyarankan agar mereka pulang. Saat mereka sudah mendekati pintu keluar taman, tapi dia sedikit kesal karena mungkin Chloe tidak terlalu menyukai taman itu dan hanya dia yang tertarik. Blair menyarankan agar lain kali mereka pergi ke tempat yang disukai nyonya, tetapi nyonya berkata bahwa taman ini juga tidak terlalu buruk. Dalam perjalanan keluar, sang pahlawan wanita berkata bahwa dia akan memegang mawar yang diberikan nyonya kepadanya. Tetapi ketika mereka keluar dari gerbang mawar itu langsung layu. Hal ini sangat mengejutkan para pahlawan wanita. Mereka langsung memperhatikannya. Namun penjaga yang memperhatikan reaksi mereka saat meninggalkan taman menjelaskan bahwa bunga-bunga dari Taman Ordom hanya mekar di dalam rumah kaca dan sihirnya kehilangan kekuatannya ketika dibawa keluar dari sana. Blair sangat kesal karena mawar ini diberikan kepadanya oleh Chloe. Menyadari hal ini, wanita itu berjanji akan memberinya mawar biasa yang sedikit mengejutkan Blair. Namun kemudian terdengar suara gaduh dan orang-orang mulai ribut mengalihkan pandangan mereka ke sumber suara. Gadis itu melihat seorang bangsawan muda berambut pirang yang berada di tengah keramaian. Ternyata itu adalah Hideran Visto, putra mahkota kekaisaran dan karakter pria utama dalam novel. Dia adalah kandidat pertama untuk hati Chloe di cerita aslinya. Melihatnya, sang tokoh utama wanita menyadari bahwa pria itu sangat mirip dengan karakter utama novel, yang memang benar adanya sementara, dia hanyalah karakter figuran. Namun kemudian tiba-tiba dia langsung menuju ke arah mereka yang sangat mengganggu Blair, karena Chloe ada di sana. Dan pertemuan tak terduga antara dua karakter utama novel bisa saja terjadi. Namun dia berjalan melewati mereka tanpa melirik sedikit pun. Pada saat itu, Blair bertanya-tanya mengapa pria itu berjalan lewat tanpa menyadari keberadaan Chloe. Namun wanita itu bertanya apa yang sedang dilihatnya. Sang tokoh utama wanita menjawab bahwa tidak ada yang menarik perhatiannya, menyadari bahwa Chloe juga tidak merasakan apa-apa. Namun Chloe tidak setuju dengannya dan menyadari bahwa dia menatap pria itu dengan cukup intens. Dia bertanya, apakah dia menyukai tipe seperti itu? Untuk pertanyaan ini, Blair dengan tegas menjawab, tidak, karena dia ingat bahwa pria itu diciptakan untuk seorang wanita berdasarkan alur novel. Dia menjawab bahwa dia menyukai pria tampan kaya dan tidak memiliki kekurangan apapun. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan menjalin hubungan apapun karena dia tidak akan bisa menemukan pria yang memenuhi semua persyaratannya. Pertanyaan itu membuat Blair bertanya-tanya pria seperti apa yang disukai wanita itu, dan dia pun bertanya kepadanya. Namun Chloe menolak menjawab pertanyaan ini dan Blair memintanya berjanji bahwa dia pasti akan memperkenalkannya pada pria pilihannya. Namun Chloe menjawab bahwa jika Blair tidak ingin menjalin hubungan, lalu mengapa dia harus melakukannya dan menikah dengan siapapun? Kata-kata seperti itu membuat pelayan bingung dan sang nyonya terhibur dengan reaksinya. Blair sangat malu dan bertanya apa maksudnya, tetapi dia menolak menjawab. Sang pahlawan wanita mengira dia sengaja mengejeknya, tetapi Chloe tidak memberikan jawaban langsung. Sang pahlawan wanita menyadari bahwa dia telah menjadi karakter figuran selama 3 tahun. Mungkin karakter utama baru saja menggodanya sehari setelah petualangan mereka. Blair pergi berlibur untuk pertama kalinya. Sebelum itu, dia pergi menemui nyonya untuk berpamitan. Sebelum pergi, Blair bertanya apakah dia akan merindukannya, dan Chloe menjawabnya dengan kasar, lalu memberinya kantung.
Ketika Blair membukanya, dia melihat banyak koin, dan Chloe menjelaskan bahwa itu untuk membayar kereta ajaib agar dia bisa sampai ke rumah orang tuanya lebih cepat. Blair terkejut bahwa Chloe telah memberikan uang yang dia terima dari Duchess. Sebagai suap untuk informasi tentang Nyonya Blair bercanda bahwa dia harus tetap menjadi informan, setidaknya selama beberapa hari. Tapi Chloe menanggapi lelucon itu dengan serius, dan kemudian Blair hanya berterima kasih kepada Nyonya atas hadiah yang menyenangkan itu. Ketika Chloe menanyakan kapan dia akan kembali, Blair mengungkapkan bahwa dia akan tinggal selama beberapa hari atau malam dan kembali dalam sekitar 3 hari. Kemudian, Nyonya meminta untuk membawa boneka itu bersamanya. Dan ketika Blair ragu apakah akan membawanya, Chloe menjelaskan mengapa dia ragu melakukannya. Pelayan itu menjelaskan mengapa dia memberinya boneka itu, apakah untuk mengawasinya atau hanya untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Chloe kemudian mengungkapkan bahwa dia terkadang bisa berkomunikasi dengannya dan tidak bisa terus-menerus berhubungan karena tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Dan kemudian Blair berkata bahwa dia akan dengan senang hati membawanya bersamanya. Setelah reaksi ini, Nyonya curiga bahwa pelayan itu menyembunyikan sesuatu darinya. Tetapi Blair mengatakan bahwa dia bertanya murni karena rasa ingin tahu. Di akhir percakapan, sang pahlawan wanita berkata bahwa sudah waktunya dia pergi, dan Chloe mengingatkannya untuk naik kereta ajaib dan tidak berhemat pada dirinya sendiri. Dan ketika Blair berbalik mendengar kata-kata itu, dia menyadari bahwa Nyonya itu malu dan tersipu, dan berpikir bahwa meskipun dia selalu menggerutu, dia sebenarnya cukup baik. Dan berpesan agar ia menjaga diri sampai kembali, ia akhirnya meninggalkan ruangan itu. Berkat Chloe, ia bisa menaiki kereta ajaib dan tiba di rumah dengan sangat cepat. Saat ia melangkah keluar dari kereta, ia melihat perkebunan mereka yang bobrok, yang lebih mirip reruntuhan. Keluarga mereka bangkrut dan tidak memiliki harta benda, sementara orang tua dan saudara-saudaranya hanyalah bangsawan secara formal, bahkan hidup lebih buruk daripada petani. Saat ia memasuki rumah, ia langsung terbatuk dan meragukan apakah tempat itu layak huni. Membuka pintu-pintu, gadis itu terbatuk dan masuk ke dalam. Begitu ia melangkah keluar dari pintu, ibunya berlari menghampiri dan dengan cepat mendekatinya. Ibunya meraih koper Blair dan mulai mengobrak-abriknya. Ketika Blair bertanya mengapa ia melakukan itu, ibunya menuntut agar Blair mengembalikan uang yang telah ia hasilkan. Sang pahlawan wanita ngeri menyadari bahwa bagi ibunya, ia hanyalah kantong uang, bukan seorang putri. Namun ibunya bahkan tidak menyembunyikannya, sehingga Blair langsung menyadarinya. Ketika ibunya tidak menemukan uang di koper, ia mulai mengguncang bahu gadis itu dan menuntut agar ia memberikan uangnya. Setelah itu, sang pahlawan wanita memberinya dompet dan bertanya, apakah ibunya sudah puas? Setelah Blair menjelaskan bahwa itu semua uangnya dan menjawab bahwa ia tidak mengambil apapun untuk dirinya sendiri, ibunya berbalik dan pergi meninggalkannya. Dan ketika Blair bertanya kamar mana yang harus ia tempati, ibunya menjawab bahwa ia bisa memilih kamar mana saja. Ketika ia melihat keluarganya, ia tidak melihat satupun tatapan hangat ke arahnya. Semua orang terlalu sibuk dengan uangnya, dan ia tidak bisa percaya bahwa ini adalah keluarganya. Mencoba membuang semua pikiran dan berkonsentrasi memilih kamar, gadis itu melangkah lebih jauh memasuki salah satu ruangan. Ia menyadari bahwa ruangan itu benar-benar kosong dan tidak ada perabotan. Setelah itu, suara ibunya terdengar. Dia bilang mereka sudah menjual segalanya dan semua kamar lain kosong. Sang pahlawan wanita masih terkejut mengapa semua orang duduk di ruangan yang sama. Tapi ternyata itu hanya karena tidak ada furnitur di kamar lain. Saat itu, dia tidak mengerti mengapa mereka belum menjual rumah itu atau mengapa mereka menjual furnitur yang harganya sangat murah. Ibunya masuk ke kamarnya dan bertanya, apakah itu semua uangnya? Dan ketika dia mendapat jawabannya, dia berkata bahwa saudara-saudara laki-laki itu
tidak sekaya yang dia kira. Blair hanya terkekeh pada dirinya sendiri. Dia duduk putus asa di lantai dan bersandar di pintu, dan tidak percaya bahwa dia kembali ke tempat menjijikan ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang-orang ini begitu berharga bagi Blair yang asli. Ketika dia pindah ke tubuh ini, dia ditinggalkan dengan perasaan dan ingatan Blair yang asli, serta kelembutannya terhadap keluarganya sendiri juga. Blair ingin mendukung orang tuanya, dan ketika mereka mulai mengalami kesulitan keuangan, dia menawarkan diri untuk membantu, dan orang tuanya memanfaatkan hal ini. Mereka percaya bahwa hanya saudara-saudara laki-laki yang bisa mengangkat keluarga dari keterpurukan dan memerintahkannya untuk mendukung mereka agar mereka bisa fokus pada studi mereka, meskipun kenyataannya mereka tidak memiliki kemampuan. Dan ternyata mereka menghamburkan semua uang yang mereka terima di kasino. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena datang. Dia hanya perlu terus bekerja sebagai pembantu, tetapi seseorang membukakan pintu saat dia sedang melamun yang menyebabkannya jatuh ke lantai. Ketika dia sempat berbalik, dia melihat ibunya yang masuk ke kamarnya tanpa mengetuk. Dia berkata bahwa karena dia ada di rumah, dia bisa membersihkan, karena dia baru saja kembali setelah lama tidak ada. Namun Blair menyadari bahwa tidak ada yang membersihkan di sini sebelumnya, dan mereka hidup tenang dalam kotoran. Jadi mengapa dia tiba-tiba harus membersihkan? Dia sedang berlibur, dan apa yang dia minta untuk dilakukan adalah pekerjaannya. Tetapi dia tidak akan mendapatkan apapun untuk itu. Sang pahlawan wanita mengatakan bahwa dia perlu istirahat dan mereka harus membersihkan sendiri. Dan dia juga senang bahwa mereka akhirnya memiliki keinginan seperti itu. Setelah itu, dia membanting pintu di depannya dan menasihatinya untuk membeli rumah yang lebih kecil jika dia tidak ingin membersihkan terlalu banyak. Dan ibunya marah mendengar kata-kata itu dan menuduhnya kurang ajar kepada orang tuanya. Setelah dia mulai menghasilkan uang sendiri, dia menegaskan bahwa dia tidak berhak bersikap seperti ini, menerima uang receh ini, dan bahwa keluarga tidak bisa hidup dari itu. Namun pada prinsipnya, mereka tidak berhak mengeluh bahwa dia memberikan semua uangnya sampai habis. Dia mengatakan bahwa akan aneh jika sebuah keluarga bisa hidup hanya dari gajinya, dan dia serta ayahnya bisa bekerja karena mereka masih muda. Tapi mereka hanya berharap dia yang mencari uang. Blair tidak pernah meminta pengertian atau bantuan apapun dari mereka, menyadari bahwa dia hanya menerima kecaman sebagai balasannya. Dia mengatakan bahwa dia akan memberi mereka uang hanya agar mereka tidak meninggalkannya sendirian, meninggalkannya di ruangan lain. Blair menjadi marah dan mengatakan betapa muaknya dia karena orang tuanya tidak menghasilkan apa-apa dan dia wajib menafkahi adik-adiknya yang masih di bawah umur. Tapi dia tidak sanggup meninggalkan mereka dan merendahkan diri ke level mereka. Dia hanya perlu menunggu sampai musim dingin dan kemudian mereka akan menjadi dewasa dan dia akan bisa berhenti menafkahi mereka. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia disambut oleh seekor kelinci yang hidup berterima kasih kepada Chloe dan bertanya, mengapa pelayan itu sangat terlambat. Nyonya itu mencatat bahwa dia tidak memanggilnya dan meskipun dia tidak akan menghubunginya secepat ini, dia tidak punya pilihan. Dan ketika kelinci itu mengulurkan cakarnya untuk digendong, Blair tersentuh oleh penampilannya dan mengangkatnya sejajar dengan wajahnya. Chloe mencatat bahwa dia menangis, tetapi tidak demikian, dan Blair menjelaskan bahwa dia hanya mencuci mukanya. Tapi dia masih merasa seperti sedang mencari-cari alasan padanya. Ternyata nyonya itu mendengar teriakannya yang marah dan mendukung inisiatifnya, serta menyesal bahwa dia berhenti begitu cepat. Dan Blair menarik napas dan duduk di lantai bersama kelinci, bertanya pada titik mana dia mulai mendengarkan percakapan mereka. Dan ternyata hampir dari awal sekali. Chloe memintanya untuk tidak menangis yang dijawab Blair bahwa dia juga akan menangis. Tapi Blair berkomentar bahwa Chloe sepertinya suka melihatnya menangis. Tapi Chloe marah dan berkata tidak.
Tapi itu terlihat sangat lucu, sehingga Blair sedikit gemetar karena tertawa. Namun Chloe dengan serius berkomentar bahwa dia tidak suka saat Blair menangis. Dan lebih buruk lagi saat Blair menangis di tempat yang bukan bersamaku, dan itu membuatku kesal. Jadi jika dia ingin menangis, dia harus kembali padaku. Merasa emosional, Blair mulai menceritakan kisahnya, yang dimulai musim dingin, lalu tepat sebelum upacara kedewasaan dimulai. Saat dia berusia 17 tahun, ibunya mencoba memaksanya menikahi Lord Farron, yang setuju menerimanya bahkan sebagai iblis mahar. Tapi Blair menolak untuk mematuhi keinginan orang tuanya, karena dia sudah menikah 5 kali, dan dia tidak ingin menjadi istri berikutnya. Namun ibunya mencoba membujuknya, karena mereka tidak dalam posisi untuk pilih-pilih, dan menolak tawaran seperti itu. Dan seharusnya dia bersyukur atas kesempatannya untuk menjadi istri seorang bangsawan. Tapi dia tidak ingin menikah dengannya. Tapi pada suatu titik, dia sendiri mulai berpikir bahwa itu perlu. Dan gadis itu mulai gila, karena dia mencintai dan membenci keluarganya pada saat yang bersamaan. Blair mendapatkan semua ingatan dan emosi dari pemilik tubuh sebelumnya. Dan itu membingungkan, karena dia tidak lagi menganggap cinta dan benci sebagai perasaan yang terpisah. Dia tidak bisa memahami bagaimana perasaannya terhadap keluarga ini, dan bagaimana seharusnya perasaannya terhadap mereka. Tapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk membatalkan pernikahan dan memutuskan untuk pergi bekerja sebagai gantinya. Jadi dia mendapatkan izin untuk meninggalkan rumah dan bekerja di rumah tangga Bicester. Namun Chloe bertanya, mengapa dia tidak meninggalkan mereka sama sekali, jika dia tidak wajib menafkahi mereka. Dan berkomentar bahwa dia terlalu baik kepada orang-orang ini. Meskipun dia tidak dicintai di rumah ini, dia dibutuhkan dan itu menggantikan kasih sayang orang tuanya. Tapi jika dia berhenti berguna, dia akan ditinggalkan begitu saja. Dan Chloe memintanya untuk kembali padanya. Mendengar kata-kata ini, sang pahlawan wanita seolah melihatnya di hadapannya. Mendengar kata-kata itu, Blair berkata bahwa majikannya sungguh luar biasa. Dan ternyata dia selalu mengagumi keteguhannya terhadap keluarganya, yang menyesali perlakuan buruk yang dia terima. Namun Chloe memintanya untuk datang padanya secepat mungkin. Tapi Blair ragu, apakah dia bisa menggerakkan kereta sekarang. Chloe berkata bahwa dia akan mengarahkannya sendiri. Dan ketika ditanya bagaimana dia akan melakukannya, dia tidak menjawab mengatakan bahwa dia punya caranya sendiri. Namun Chloe bertanya kepada pelayan itu, apakah dia akan pergi begitu saja. Dan mengingatkannya bahwa dia bisa mendapatkan kembali semua uangnya dari orang tuanya. Blair tertawa dan berkata bahwa dia sebenarnya kesal karena telah memberikan semua gajinya. Tapi dia tidak melihat bagaimana dia bisa mendapatkannya kembali. Sekali lagi, Chloe memutuskan untuk membantunya dan berkata bahwa itu bisa dilakukan dengan bantuan seorang penipu. Dan meskipun Blair tidak sepenuhnya mengerti maksudnya, dia memutuskan untuk segera mempercayainya. Dace tiba dan berkata bahwa dia sedang dalam perjalanan ke menara sihir. Tapi sekali melihat rumah mereka, dia bisa melihat berlian kasar di sini. Dan ini membuatnya berhenti dan mengunjungi mereka secara tak terduga. Dia memikat ibu sang pahlawan wanita dengan kata-katanya dan mengatakan bahwa dia merasakan energi yang luar biasa dari rumah ini. Dan salah satu putranya menyembunyikan bakat hebatnya yang bisa mengubah seluruh dunia sihir. Setelah mendengarkan semua perkataannya, Blair menyadari bahwa dia adalah penipu ulung dan akan bisa melaksanakan rencana mereka dengan tenang. Dan dia menunggu berhari-hari untuk selesai berbicara dengan orang tuanya. Chloe bertanya apakah dia baik-baik saja. Dan sang pahlawan wanita hanya bisa menjawab bahwa kepalanya kosong melompong dan tidak ada pikiran. Dan dia menyadari bahwa dia sepertinya tidak punya keluarga lagi. Dan dia tahu bahwa jika dia pergi sekarang, dia tidak akan pernah bisa kembali. Dan Chloe berkomentar bahwa dia tidak membutuhkan keluarga seperti itu. Dan dia juga tidak memilikinya. Tapi mereka bisa menjadi keluarga satu sama lain.
Blair tidak menyangka mendengar kata-kata seperti itu darinya dan menawarkan untuk saling memanggil saudari, tetapi Chloe menolak dan mengancam akan memecatnya. Daisy kembali dan berkata dia bisa pergi, dan dengan itu Blair mengikutinya dan menjauh dari perkebunan. Berbalik ke rumah tempat dia dibesarkan, dan yang telah rusak selama dia pergi, dia memutuskan semua ikatannya dengan keluarganya. Sang pahlawan wanita berkata bahwa dia sangat senang, karena sekarang wanita itu adalah keluarganya, dan sekarang dia bisa memanggilnya orang terdekat. Baginya, bukan mereka yang bahkan bukan siapa-siapa. Sebelum masuk ke kereta dan memulai perjalanan pulangnya, Blair tertidur sejenak saat itu. Diaz memanfaatkan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Claude, tetapi dia khawatir pria itu menatap gadis itu terlalu dekat. Namun Dace berkomentar bahwa dia seharusnya lebih baik padanya, karena dia bahkan tidak menyangka bahwa dia akan pernah meminta bantuan padanya. Itu terlalu tidak terduga atau bodoh, karena Claude mungkin mulai mempercayai orang lagi. Des mencondongkan tubuh ke arah sang pahlawan wanita dan membelai pipinya dengan tangannya, tetapi Claude menuntut agar dia dijauhkan darinya. Dan Daisy berkomentar bahwa dia masih bodoh yang sama dan dia akan ditinggalkan lagi. Meskipun dia menyangkalnya dan kemudian dia akan menyesali keputusannya dan mengatakan bahwa dia seharusnya tidak mempercayai orang lagi karena Daisy sudah memberitahunya bahwa tidak akan ada hasil lain bagi mereka. Namun Claude menyangkal bahwa mereka sama dengannya, tetapi penyihir itu menyadari bahwa perilakunya hanya memuncak minatnya. Dan dia bertanya pada Claude siapa yang akan menyebabkan kematiannya. Dan dia sudah memberitahunya bahwa mereka akan selalu menjadi penyendiri. Orang-orang tidak tahan berbeda dari kita semua, jadi mereka akan pergi atau tetap dekat dengan mereka dan menemui akhir mereka karena mereka. Dan Daisy bertanya-tanya, apakah dia yakin gadis ini akan selamat? Karena cepat atau lambat itu akan terjadi. Namun Claude memotongnya dan berkata bahwa dia sudah muak dengan semua omong kosong ini dan kali ini benar-benar berbeda. Tapi tiba-tiba Blair terbangun dan tanpa sengaja menginterupsi percakapan mereka. Dia bertanya pada nyonya itu, tetapi dia tidak menjawab. Dan Daisy mengucapkan sebagian kalimat mengatakan bahwa dia juga ingin mencari tahu. Namun, dia tidak mengucapkan akhir kalimat itu dengan lantang. Tapi dia tahu bahwa Claude akan memahaminya dan menyadari bahwa saat itu kemungkinan besar sudah terlambat. Blair menyadari bahwa masih ada 2 jam perjalanan ke mansion dan dia ingin memecah keheningan canggung ini. Saat dia menyadari bahwa mereka berhenti berbicara begitu, dia bangun. Saat aku mulai berpikir bagaimana menghilangkan ketegangan ini, dan bagaimana menghentikan keheningan yang berlarut-larut. Aku tiba-tiba melirik dompet berisi uang yang tergeletak di samping Daisy dan menyadari bagaimana menyelesaikan masalah ini.